Saya ingin tunjukkan kepada Anda gambar ya lukisan jalanan. Di Eropa sana Bapak Ibu ada pelukis jalanan. Mungkin Anda tahu ya ada seniman-seniman yang mereka pintar sekali melukis jalanan. Dan lukisan mereka itu uniknya itu harus dilihat dari sudut tertentu. Perspektif atau sudut pandang tertentu. Ya kalau Anda lihat dari sudut pandang yang beda itu gambarnya nggak bagus. Ya contohnya ini Bapak Ibu. Ini di trotoar di Eropa, ini mereka lukis di jalan. Kalau Anda lihat dari sudut pandang yang salah, lukisannya bagus gak? Mungkin Anda bingung nih lukisan apa. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dari sudut yang sana, Bapak Ibu Anda berdiri di sini, ya berdiri ini ada orang ya, lihat dari sana ke arah sini, itu gambarnya 3 dimensi Bapak Ibu, ya. Oke? Ya nggak? Nah ini, lukisan ini, buminya gepeng. Karena dilihat dari perspektif yang beda. Coba Anda lihat dari perspektif yang benar ya. 3 dimensi. Indah kan Bapak Ibu kan? Nah, ini gambarnya jelek kan? Kalau dilihat dari sudut ini. Tapi kalau sudut yang di sebelah sana, 3 dimensi. Oke, nanti kalau suatu saat Anda ke Eropa, Anda bisa ketemu deh lukisan jalanan ini banyak sekali. Anda search saja di internet lah banyak ya. Gambar-gambar seperti ini ya. Nah, ini namanya perspektif, sudut pandang. Enaknya kita di bisnis ini, kita punya sekolah bisnis yang ada pertemuan seperti ini, betul nggak? Ada alat bantu, alat. Ya. Seminar-seminar seperti hari ini atau pertemuan-pertemuan yang Anda bisa hadiri, itu alat bantu supaya Anda bisa ngajak orang, supaya mereka punya perspektif yang sama dengan kita. Kalau Anda presentasi mungkin dia lihatnya sudut pandangnya beda dengan kita. Ya nggak percaya, masa sih bisnis dengan modal 85.000 bisa dapat penghasilan pasif income 40 juta per bulan, dapat mobil gratis dan sebagainya. Mereka nggak percaya. Sama seperti awal ketika saya di presentasi juga pasti ragu-ragu, betul nggak? 40 juta per bulan, bener nggak sih modalnya cuma 85.000? Pasti ragu-ragu karena kita belum bisa melihat dari sudut yang benar. Nah ketika kita mungkin dengerin kaset atau CD yang dipinjamkan, apalagi Anda datang ke seminar, nah di sini baru Anda bisa lihat dari sudut yang benar. Maka gunakan alat bantu ya Bapak Ibu ya. Pertemuan-pertemuan yang Anda dianjurkan untuk hadir, Anda gunakan itu untuk bangun bisnis Anda. Gak usah capek-capek meyakinkan orang. Anda setengah mati cerita, ini bagus, ini bagus. Kalau mereka gak bisa lihat dari perspektif yang sama, percuma Bapak Ibu. Anda undang ke seminar. Kalau Anda undang ke seminar, mereka akan lihat dari sudut yang sama dengan yang Anda lihat. Oke? Oke, sekarang ini saya mau cerita sedikit latar belakang saya. Ini saya lahir 24 tahun yang lalu ya di kota Medan. Oh salah sorry 42 maksudnya kalau dibalik ya. Ini saya Bapak Ibu dari Medan, lalu saya lanjutkan kuliah saya di Bandung. Nah ini kata Pak Indra kacamatanya ini kaca muka katanya bukan kacamata ya. Saya bilang kalau yang kecil kelihatan nggak gitu kan. Kelihatan pasti ya, begitu saya pakai yang kecil kelihatan juga lama-lama terbiasa Bapak Ibu ya. Kalau dulu takut nggak kelihatan jadi yang gede. Nah ini waktu saya kuliah, setelah di wisuda, saya mulai bangun karir saya pindah dari Bandung ke Jakarta tahun 99 kerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Posisinya udah nyaman Bapak Ibu, ya bos saya di Medan, saya diberikan kepercayaan untuk ngembangin perusahaan ini di Jakarta dan Kalimantan, Jawa dan Kalimantan ya. Posisi udah nyaman, udah enak. Nah, kenapa saya tertarik bisnis ini? Setahun saya kerja di perusahaan ini Bapak Ibu. Waktu ada ulang tahun perusahaan dan saya pulang ke Medan, kantor pusatnya di sana, saya lihat orang yang paling berjasa di perusahaan, yang membesarkan perusahaan dari kecil sampai gede. Orang itu pensiun Bapak Ibu ketika setahun saya kerja di sini. Dan orang itu cuma dapat apa Bapak Ibu? Piagam dan sejumlah uang yang ya tanda apa terima kasih saja. Habis itu selesai Bapak Ibu. Udah selesai. Padahal dia yang berjasa sekali membesarkan perusahaan, pensiun, udah dia ikut anaknya. Saya pikir kalau saya kerja di sini nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, selesai, nasib saya juga sama. Orang yang paling berjasa aja seperti itu kan Bapak Ibu kan. Nggak ada uang pensiun, cuman uang tanda terima kasih selesai semua. Nah, saya itu yang mengetuk hati saya itu mungkin magic momennya saya harus mikir bahwa saya nggak boleh kerja untuk orang selamanya. Saya mulai cari-cari bisnis. Sampai akhirnya dikenalkan usaha ini. Nah, saya sudah 8 tahun di usaha ini. Ya, saya sudah 8 tahun di usaha ini
Dan selama saya jalankan bisnis ini, saya presentasi, saya ketemu macam-macam orang. Dan kalau mau digolongkan orang-orang yang mungkin ditawarin nggak mau bisnis ini, itu digolongkan sederhananya 2 kelompok besar deh. Ya. Kelompok pertama adalah orang-orang yang tidak yakin dengan dirinya sendiri. Kedua, orang yang tidak yakin dengan bisnisnya. Itu aja kan Bapak Ibu kan? Orang yang tidak yakin dengan dirinya sendiri, itu kalau dipresentasi, dia lihat bagus ya, memang ada banyak orang berhasil itu ya. Berhasil ya. Diundang ke seminar, mereka lihat banyak orang berhasil. Kemudian hilang juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak yakin diri mereka bisa. Ya kalau kita tawarkan mereka suka bilang, saya kan beda, saya nggak pandai bicara, lidah saya pendek gitu kan. Kalau lidah Bapak kan panjang gitu kan. Saya nggak bisa meyakinkan orang. Ya saya nggak punya banyak teman, saya nggak punya banyak waktu. Ya itu orang-orang yang nggak yakin dengan dirinya. Kita sebut itu orang yang belum apa-apa udah blok pikirannya. Udah kunci pikirannya Bapak Ibu. Nah itulah masalahnya Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu hari ini ya, jangan kunci pikiran Anda. Saya mau cerita, siapa yang pernah dengar Houdini? Kalau pernah dengar pasti sekarang dengar ya. Siapa yang kenal Houdini? Houdini kenal? Yang tahu Houdini lah, kalau kenal saya juga nggak kenal ya. Yang tahu Houdini ya. Houdini pesulap legendaris Bapak Ibu. Dia ahli meloloskan diri. Houdini kalau diikat, diborgor tangannya, dimasukkan dalam karung, dalam box, dicelupkan dibenamkan dalam air ya, dia dalam waktu singkat bisa meloloskan diri. Kan begitu kan Bapak Ibu kan? Ahli meloloskan diri Houdini ini. Nah Bapak Ibu tahu nggak bahwa Houdini ini punya sebuah rahasia besar. Rahasianya itu ternyata ada di kakinya, di bagian tumit itu kapalan. Tebal sekali kapalannya dan dia belah sedikit untuk menyelipkan kunci di situ. Jadi kalau dia dikunci, diborgor, diikat, dia bisa keluarin kuncinya dan dia buka. Itulah Houdini, rahasianya Houdini. Dan akhirnya rahasia ini diketahui banyak orang. Semua publik udah tahu lah bahwa Houdini itu rahasianya kakinya, tumit ada kuncinya di situ. Dan akhirnya ada satu bank di London. Bank ya, bank internasional di London. Nah bank ini menantang Houdini. Bank ini bilang ke Houdini, Houdini bersedia nggak kita masukkan ke brankas raksasa, semacam ruang khazanah bank ya, brankas raksasa, kita masukkan di sana, kita kunci, diberikan waktu 4 menit untuk loloskan diri. Sanggup nggak? 4 menit. Lalu Houdini, oke, siapa takut dia kan? Dia menerima tantangan itu. Dan pada hari H Bapak Ibu ya, hari yang dijanjikan, ternyata bank ini mengundang seluruh wartawan. Wartawan televisi, radio, koran, majalah, semua diundang. Wah, kemudian Houdini sebelum dimasukkan dalam brankas itu, ditelanjangi dulu, dicek dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ya. Dicek dulu, termasuk tumitnya yang kapalan itu dicek. Supaya jangan ada apa? Kunci di situ, dicek. Wah, bersih, nggak ada kunci kan? Oke, setelah bersih, baru mau dimasukkan ke brankas. Tapi Houdini bilang, sebentar dulu. Sebelum saya masuk, karena ini kan penting banget, izinkan saya mencium istri saya dulu, dia bilang begitu. Lalu diizinkan, ya. Nah, Houdini mencium istrinya. Anda tahu nggak triknya? Kuncinya ada di lidah istrinya. Nah, Houdini itu pintar sekali mencium, ya. Anda boleh belajar sama Houdini nanti ya. Pokoknya nggak tahu gimana caranya waktu dia cium istrinya dengan lidahnya dia bisa ambil kunci itu. Nah, sekarang kunci itu ada di mulut Houdini, ya. Setelah itu Houdini masuk ke brankas, pintu ditutup, jeblek. Cepet-cepet Houdini keluarin kuncinya ya, keluarin langsung masukkan ke lubang kunci, dia puter-puter. Kalau terbuka kan bunyi klik kan, dia puter-puter 1 menit nggak kebuka. Biasanya udah kebuka, ini belum kebuka 1 menit. Dia puter-puter lagi 2 menit, nggak kebuka juga. Houdini pikir apa yang salah dengan pintu ini dan kunci ini. Dia teruskan lagi 3 menit nggak kebuka juga. Wajah Houdini pucat pasi, keringat dingin bercucuran karena dia bilang wartawan banyak yang lihat. Reputasi saya bisa hancur ini kalau gagal kan. Dia teruskan 3,5 menit, nggak kebuka juga. Houdini putus asa Bapak Ibu. Dia berdiri, dia lap keringatnya yang bercucuran. Dia senderkan badannya dan tangannya ke pintu dan tiba-tiba pintu kebuka. Ternyata tidak dikunci dari tadi Bapak Ibu. Rupanya bank ini sengaja mau ngerjain Houdini. Ya, kali ini nggak dikunci. Dan Houdini pikir dia
kunci. Karena selama ini dia selalu dikunci. Makanya dia puter-puter nggak bunyi klik, ya kan? Ternyata hari itu tidak dikunci. Poinnya apa Bapak Ibu? Pikiran kita tidak ada yang kunci Bapak Ibu. Tapi seringkali kita yang kunci pikirannya. Betul nggak? Ya, kita yang kunci. Ditawarin belum apa-apa, saya nggak bisa, bukan untuk saya. Jadi belum coba aja dia udah bilang ini bukan untuk saya. Jadi itu kunci pikiran. Ya nggak mau tahu lagi. Pokoknya saya nggak bisa deh, ini bukan bisnis untuk saya. Banyak kan orang seperti itu. Ya belum apa-apa udah kunci pikiran. Ya padahal Bapak Ibu pikiran kita kekuatannya sangat dahsyat. Kalau Bapak Ibu baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar ya, David J. Schwartz, di situ kan dikatakan bahwa pikiran kita sangat dahsyat. Ya nggak? Kalau kita nggak kunci, wah itu luar biasa. Bapak Ibu bisa lakukan banyak hal. Bapak Ibu bisa mencapai level-level yang Anda bayangin pun nggak berani. Seperti kami ya, kami kalau melihat kehidupan kami sekarang dibanding dulu waktu kami masih kerja, waduh Bapak Ibu, apa yang bisa diberikan oleh bisnis ini sulit kami bayangkan dulu. Jadi itulah kekuatan dari pikiran. Kalau tidak dikunci dahsyat sekali, ya dahsyat sekali. Nah di Universitas California Berkeley, ini saya mau cerita lagi, ini ada sebuah kisah nyata. Ada seorang mahasiswa fakultas ekonomi, namanya George. Nah si George ini suatu hari dia masuk ke kelasnya itu terlambat. Ya, dia terlambat dan kelas itu adalah kelas dari Profesor Newman. Newman itu profesor ahli matematika di situ. Nah si George ini hari itu dia datang terlambat Bapak Ibu. Jadi kelas sudah berjalan kira-kira setengah jam. Nah ketika George duduk, dia lihat di papan tulis ada 2 buah soal. 2 soal matematika, si George pikir itu adalah PR, pekerjaan rumah. Dia catat kedua soal itu, dia catat. Nah pulangnya, si George ini kerjain soal ini. Ya diselesaikan, agak sulit tapi diselesaikan juga. Karena PR dia pikirinnya harus selesaikan. Nah setelah selesai, besoknya dia serahkan tugas itu ke Profesor Newman. Profesor Newman terima aja nggak bilang apa-apa. Nah beberapa minggu kemudian, pas lagi si George ini tidur ya pagi ya, pintu kamar kosnya digedor-gedor, dia bangun, dia buka pintu itu, ada Profesor Newman di depan. Dan Profesor Newman bilang apa? George, saya akan publikasikan hasil karyamu pada pertemuan matematika sedunia nanti. Si George kan bingung, kenapa? Profesor ada apa? Loh kamu nggak tahu 2 soal yang kamu selesaikan itu adalah 2 soal tersulit di bidang statistik yang belum pernah diselesaikan atau dipecahkan selama puluhan tahun. Tapi kok kamu bisa selesaikan? Dan akhirnya Bapak Ibu ya, si George ini, namanya George Danzis ya, dia menjadi ahli matematika yang terkenal Bapak Ibu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kok dia bisa pecahkan 2 soal itu? Kenapa Bapak Ibu? Dia pikir PR, dia telat Bapak Ibu, dia telat. Jadi sebelum itu profesor udah jelaskan bahwa ini 2 soal yang tersulit. Jadi teman-temannya tahu itu 2 soal tersulit yang belum pernah dipecahkan puluhan tahun. Si George nggak tahu. Dia pikir PR, makanya dikerjakan Bapak Ibu. Jadi belum kunci pikiran. Kalau teman-temannya mungkin sekedar catat tapi nggak dikerjakan. Orang puluhan tahun nggak pernah bisa dipecahkan kan Bapak Ibu kan. Jadi si George ini dia tidak kunci pikiran. Anda bisa lihat nggak? Kalau kita nggak kunci pikiran kita dahsyat nggak? Dahsyat. Jadi Bapak Ibu kalau Anda baca buku David J. Schwartz itu, Kekuatan Pikiran, gunakanlah itu untuk membantu kita sukses. Jangan Anda lihat bisnis ini, jadi gini loh Bapak Ibu, banyak orang menggunakan otak kita tanpa dia sadari untuk menentang dirinya sendiri. Paham maksud saya? Jadi dahsyat sekali kekuatan otak, tapi sayangnya banyak orang menggunakan otaknya tanpa disadari untuk melawan diri sendiri. Misalnya mereka kalau dipresentasi 40 juta per bulan, mobil mewah gratis, tertarik nggak? Orang normal siapa yang nggak tertarik, betul nggak? Semua tertarik, tapi dalam hatinya udah mulai muncul pikiran suara-suara ya kan? Ini bukan untukmu, kamu nggak bisa, kamu bicaranya nggak becus, betul nggak? Pendidikan kamu rendah, kamu orangnya minder, kamu nggak bakat jadi pengusaha, ini bukan untuk kamu, betul nggak? Kita menggunakan pikiran untuk melawan diri kita. Jadi Bapak Ibu hari ini saya ingin Anda semua ingin berhasil kan Bapak Ibu kan? Ingin Spanyol. Nah kalau Anda ingin berhasil ya, ingin sukses lah gitu lah ya. Ini Pak Freddy udah nggak mau berhasil gitu.
Kalau Anda ingin sukses, jangan apa? Jangan kunci pikiran. Dikatakan Bapak Ibu, apa yang kita pikir bisa, itu bisa. Apa yang kita pikir nggak bisa, nggak bisa juga. Jadi jangan menyalahgunakan otak kita. Otak kita dahsyat, gunakan kekuatan pikiran atau otak kita untuk mendukung kita sukses. Jadi mulai saat ini jangan pikir kita nggak bisa, oke? Orang lain bisa, kita harus bisa. Orang lain bisa, kita harus bisa. Kita harus terlalu melawan itu. Kami waktu awal di bisnis ini juga ada pikiran-pikiran seperti itu wajar. Jangan pikir, wah Pak Suprato, general manager, ya udah pasti nggak ada pikiran negatif. Kami juga berjuang dari awal. Waktu awal saya diperkenalkan bisnis ini tertarik karena saya punya impian pengen berhenti kerja, nggak mau kerja untuk orang lain. Nah waktu ditawarin bisnis ini, saya lihat kesibukan saya, bisa nggak ya saya sibuk kayak gini. Pak Edo di Solo, kok Jakarta kan lebih sibuk, lebih macet, apa segala macam. Bisa nggak ya saya dengan waktu yang terbatas saya bangun bisnis ini? Ada keraguan-keraguan itu bisa muncul. Tapi kami lawan Bapak Ibu. Harus bisa itu. Berjuang Bapak Ibu, terus berjuang. Ketika kami presentasi ditolak orang, muncul keraguan. Bisa nggak ya? Kenapa kok saya lihat bisnis ini bagus, teman saya kok nggak lihat ini bagus ya? Teman dekat saya kok menolak, jangan-jangan nggak bagus bisnis ini. Jangan-jangan saya nggak bakat, teman saya aja nggak mau, gitu kan Bapak Ibu kan? Ada muncul pikiran-pikiran seperti itu. Nah kalau sekarang muncul pikiran itu harus kita lawan Bapak Ibu. Kami dulu berjuang untuk lawan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Nah itu tipe pertama Bapak Ibu. Ya, orang yang ditawarkan bisnis ini merasa dirinya nggak mampu. Bisnis ini terlalu hebat buat dia. Dirinya kurang bagus. Nah sekarang saya mau bahas yang kedua. Sering juga kita ketemu orang yang agak-agak sombong Bapak Ibu ya. Terlalu pede sehingga dia menganggap bisnis ini kurang bagus. Dia waktu dipresentasi dalam hatinya, ini bisnis mah kecil-kecilan. Ya, betul nggak? Ini penghasilan tambahan. Mereka anggap enteng dengan potensi bisnis ini. Sering nggak ketemu orang seperti itu? Ya kalau orang itu presiden, direktur, pengusaha, punya uang udah banyak, boleh aja Bapak Ibu, nggak apa-apa kan? Dia misalnya ditawari, ini bukan bisnis untuk saya. Biasanya mereka bilang, this is not my cup of tea. Itu bahasa Inggris ya. Artinya bukan bisnis yang cocok untuk saya ya. Dulu saya nggak ngerti Bapak Ibu, this is not my cup of tea artinya apa. Saya pikir orang ini nggak suka teh. Saya mau nawarin kopi kalau kayak gitu kan. Ternyata itu bahasa Inggrisnya artinya itu bukan bisnis untuk saya. Nah maksud saya gini loh, kalau ketemu orang yang dia udah sukses, artinya dia pengusaha, dia direktur, dia punya banyak uang, dia tolak bisnis ini, oke, dia masih punya pilihan yang lain kan Bapak Ibu kan. Masih bisa ya jalanin bisnis yang lain karena dia punya modal, dia punya uang. Tapi yang kadang-kadang menjengkelkan benar, ketemu orang yang nggak punya apa-apa Bapak Ibu, kemana-mana motor juga nggak punya, tawarin bisnis ini, dia bilang nggak cocok, bisnis nggak real, dia bilang begitu, ya nggak? Ketemu kayak gitu, ini bukan bisnis yang cocok untuk saya, ya saya pikir ini sombong amat gitu kan. Kalau kita punya uang di rekening 1-2 miliar, bolehlah kita milih-milih bisnis. Saya nggak mau ini, saya mau bisnis restoran, saya mau bisnis buka supermarket, toko. Kalau punya modal, ini uang juga nggak punya, milih-milih lagi Bapak Ibu ya. Keterlaluan kadang-kadang lihat seperti itu ya. Jadi orang yang anggap enteng dengan bisnis ini, dianggapnya ini bisnis kecil. Nah Bapak Ibu, saya punya cerita lagi, boleh ya? Seekor beruang, nah ini dia. Ada seekor beruang yang lagi lapar. Dia cari makan di sungai, mau cari ikan. Lapar sekali, dia cari ikan berjam-jam gak ketemu ikan. Udah lapar sekali dan akhirnya dia terus cari ikan. Dan seharian akhirnya ketemu 1 ekor ikan kecil. Dia berhasil tangkap 1 ekor ikan kecil. Nah ketika beruang ini mau makan, ikan kecil ini berbicara Bapak Ibu. Stop! Dan ikan kecil ini nangis. Tolong jangan makan saya beruang. Badan saya kecil, terlalu kecil untukmu. Kamu makan saya pun kamu gak akan kenyang. Kata ikan kecil ini kan. Gini, saya punya ide. Ikan kecil ini bilang, bagaimana kalau kamu jangan makan saya, kamu lepaskan saya di sungai, biar saya makin besar dulu. Nanti kalau saya badannya udah besar, baru deh kamu makan. Ikannya bilang begitu kan. Si beruang melihat si ikan kecil ini, lalu dia tanya ke ikan kecil ini. Ikan, kamu tahu nggak kenapa badanku bisa sebesar ini? Si ikan ini geleng-geleng kepala. Terus si beruang bilang, badan saya bisa besar karena saya tidak pernah melepaskan makanan sekecil apapun. Dimakan habis Bapak Ibu ikan itu. Nah,
poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya, jangan anggap enteng dengan yang kecil-kecil. Bisnis ini kan kayak kecil-kecilan, betul nggak? Kita join, kita sendiri, ajak temen, lama-lama makin gede-gede ya. Jadi bisnis kecil-kecilan, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nah ini pertanyaannya ya, kalau Anda diminta untuk milih, mau milih dapat 1 juta per hari loh Bapak Ibu, bukan per bulan, atau dikasih Rp1 di hari pertama dan digandakan di hari selanjutnya. Milih apa Bapak Ibu? Bawa udah tahu semua, udah pintar-pintar semua ya. Tapi kalau orang yang belum bisa berpikir dalam perspektif jangka panjang, wah mending 1 juta, Rp1 mau beli apa, betul nggak? Ya, nah kita lihat ya. Kalau Anda dapat 1 juta per hari, ini linear Bapak Ibu. Perkembangannya gini, 1 juta per hari. Hari ke-15 ya totalnya 15 juta, betul kan? Tapi kalau Anda dapat Rp1 dilipat gandakan di hari kedua dan seterusnya, itu 1 jadi 2, 2 jadi 4, jadi 8. Hari ke-15 masih belum menarik. Baru 16 ribuan, ya enggak? Tapi kalau diteruskan Bapak Ibu, wow, hari ke-30 itu 536 juta. Hari ke-31 berapa? 1 miliar Bapak Ibu. Di sini baru 30 juta. Itulah bedanya antara yang linear dengan eksponensial. Nah bisnis kita ini bisnis apa? Linear atau eksponensial? Eksponensial Bapak Ibu, jaringan. Itulah potensi bisnis ini. Kenapa dalam waktu singkat orang bisa dapat 40 juta per bulan passive income. Lalu meningkat lagi, jadi ratusan juta. Bahkan udah ada yang hampir 1 miliar Bapak Ibu. Ya kan? Betul nggak? Inilah kekuatan bisnis ini. Jadi jangan anggap enteng dengan yang kecil-kecil. Potensi bisnis ini mengerikan Bapak Ibu. Oke? Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat masa depan. Ya Anda sudah hadir hari ini. Ya kita jarang-jarang ketemu. Saya ingin hari ini Anda, yuk mulai kita pikirkan masa depan. Nah ini katanya Bapak Ibu ya, kehidupan manusia itu 1/4 dari kehidupan kita digunakan untuk belajar. 1/4, 25% dari jangka hidup kita itu untuk belajar. Dari SD sampai kita lulus kuliah, ya kan? Nah setelah itu apa yang kita lakukan? Setengah dari kehidupan kita untuk apa? Bekerja. Sebagian besar jadi karyawan, ya kan? Ada pengusaha bekerja juga. Dan kemudian 1/4 lagi adalah usia tua. Nah sekarang saya ingin Anda mulai sekarang memikirkan, ketika Anda tua nanti, ya usia tua, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kalau kita udah masuk ke 1/4 usia tua. Nah anggap aja lah ini, apa yang terjadi dengan orang tua yang berusia 65 tahun. Kita anggap 65 tahun itu usia tua kita, ya 65 tahun. Nah pernah diadakan survei, kehidupan dari orang-orang yang berusia 65 tahun, dikumpulkan surveinya, hasilnya apa? Nah ini hasilnya. 36% sudah meninggal Bapak Ibu. Waktu umur 65 tahun. Mungkin di bawah itu udah meninggal. Ya kan? Nah 54% Anda bisa lihat ya. 54% cukup besar. Ini bergantung pada orang lain. Atau kalau di negara maju ada tunjangan dari pemerintah. Kalau di Indonesia bukan dapat tunjangan. Anda ditunjang malah nanti. Ya. Ditunjang kayak gini Bapak Ibu ya. Kalau orang Medan bicara ditunjang kau gitu kan. 54% bergantung pada orang lain loh. Jadi kalau kita nggak buat persiapan, usia tua kita umur 65 tahun, ya berharaplah anak Anda sukses. Ya nggak? Ya kan? Anak Anda sukses, anak ikut anak. Kalau anak Anda nggak sukses, wah celaka Bapak Ibu. 5% masih bekerja. Waktu kami ke Swiss dan ke Swiss ya, kami makan di sebuah restoran, itu yang layani kita itu orang udah tua-tua Bapak Ibu. Itu orang yang 65% masih kerja. Mungkin dia hobi kali ya kerja. Kalau di Swiss kan negara maju ya. Tapi di Indonesia banyak nggak orang yang usia tua masih kerja? Masih ada 5% Bapak Ibu terpaksa kerja. Kenapa? Karena anak nggak bisa mendukung. Anaknya juga susah gimana caranya ya. Hanya 4% yang bisa pensiun mandiri. Mandiri, nggak tergantung orang lain, udah pensiun. Tabungannya cukup untuk usia tua dia. Dan hanya 1% yang kaya. Nah Bapak Ibu, Anda mau jadi yang 4+1 ini 5% ini ya, atau mau jadi yang 95%? Ayo Bapak Ibu mau yang mana? Siapa mau yang 1%? Siapa mau yang kaya? Wah angkat tangan ya. Enggak ada yang malu-malu kan kalau saya bilang saya mau kaya? Karena, oh ya thank you ya. Karena gini Bapak Ibu, ada teman saya kalau dibilang kaya dia alergi.
kaya-kaya Suprato ini materialisme aja ya. Uang-uang, mata duitan saya dibilang kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah ini saya punya puisi untuk orang kaya. Puisi untuk orang yang banyak duitnya. Ya ini ada 2 puisi ya. Orang bilang kaya, jahat itu kaya. Padahal uang jahat nggak? Enggak, orang yang kaya kalau dasarnya baik, dia makin baik. Nah orang yang jahat, dapat banyak uang dia makin jahat. Jadi uang itu netral, kembali ke orangnya. Ya, nah ini ada pepatah mengenai uang ya, kaya ya. Uang bukan segala-galanya, setuju? Setuju ya, tapi segala-galanya butuh uang, ya nggak? Ya, teman saya bilang, duit terus saya mah nggak perlu, biar miskin asal bahagia, dia bilang begitu. Ya itu kalimat paling gombal yang saya pernah dengar ya. Dia bilang kayak gitu, ditawarin bisnis ini nggak mau. Akhirnya dia nyusahin orang, minjem duit lah kemana-mana, ya nggak? Kalau kita miskin tuh nyusahin orang loh Bapak Ibu. Bagaimana mungkin miskin asal bahagia? Miskin, anak lagi lapar nih, butuh susu nggak ada duit. Apalagi kalau ada keluarga yang sakit. Pusing nggak kepala kalau kita nggak punya duit, ya kan? Nah, uang bukan jaminan kebahagiaan, setuju? Setuju ya, tapi tanpa uang jaminan penderitaan. Jadi perlu punya duit nggak kita? Perlu ya. Mau kaya? Mau. Saya kasih tahu ya, 5 cara untuk kaya ya. Ada 5 cara untuk kaya. Mau tahu? Nah, cara pertama, punya orang tua kaya, dapat warisan Bapak Ibu. Ya. Tapi udah telat kita kan, kita nggak bisa milih mau lahir di keluarga mana, ya kan? Kalau lahir orang tua nggak kaya, nggak dapat warisan, ya apa boleh buat, nasib kita kan? Tapi ada cara kedua. Cara kedua, menikah dengan orang kaya. Yang sudah menikah udah nggak sempat lagi. Pak Freddy mau menikah? Ya jangan ganti Pak ya. Jadi paling enak itu kalau mau kaya, menikah dengan orang kaya, cari pacar yang kaya. Cuman masalahnya orang kaya juga cari orang kaya juga, jadi kita nggak punya harapan ya. Tapi tenang, masih ada cara ketiga ya. Cara ketiga apa? Menang lotre. Judi ya, haram judi ya. Menang lotre. Tapi katanya kemungkinan kita menang lotre itu lebih kecil dari 10 kali disambar geledek Bapak Ibu. Sekali aja disambar petir susahnya bukan main kan Bapak Ibu kan? 10 kali disambar petir itu lebih besar kemungkinannya dari menang lotre. Itu bukan cara kita ya. Cara ketiga kita coret. Masih ada 2 cara. Cara keempat, mau tahu nggak? Jadi penjahat Bapak Ibu ya. Korupsi ya. Kalau ada kesempatan. Tapi kalau kita kaya dengan cara jadi penjahat juga hidup nggak tenang. Betul? Punya uang tapi nggak bahagia. Masuk bui tadi kata Pak Indra ya. Hotel apa? Prodeo. Nggak tahu kenapa ya disebut Hotel Prodeo. Saya juga nggak tahu ya. Yang tahu kasih tahu saya nanti ya. Kenapa penjara disebut Hotel Prodeo ya? Cara kelima ini yang terakhir Bapak Ibu. 4 cara tadi udahlah kita tolak, ya kan? Cara yang terakhir apa? Bapak Ibu, siapa mau jawab? Kalau kita mau kaya, selain 4 cara tadi apa? Ya? Gabung di Tiansi, ya betul ya. Apa Pak? Bekerja dengan sistem, tepuk tangan dulu dong untuk ya. Kerja keras, ada orang jawab kerja keras, tapi apakah kerja keras jamin sukses? Enggak. Kendaraannya harus tepat Bapak Ibu. Ya kalau kita kerja keras tapi kendaraannya nggak tepat juga percuma. Nah ini saya mau berikan definisi orang kaya. Definisi orang kaya itu adalah orang yang mempunyai apa? Cukup uang, nggak usah banyak Bapak Ibu, yang penting cukup. Mau beli BMW cukup gitu kan, mau beli rumah cukup gitu, mau jalan-jalan ke luar negeri cukup ya. Ini saya suka kata cukup ini ya. Jadi kita nggak kelihatan tamak gitu kan. Orang yang mempunyai cukup uang dan waktu sehingga bisa melakukan apapun, ini katanya juga dahsyat juga nih ya, yang diinginkan kapanpun dia mau, betul? Ini orang kaya. Jadi kalau Anda baca definisi ini berarti orang kaya itu harus punya apa? Uang? Wah belum tentu. Punya apa? A, awalnya A. Aset ya, pakai P loh belakangnya ya. Harus punya aset supaya bisa punya uang dan waktu, pasif income. Nah sekarang gampang nggak punya pasif income? Kalau Anda pengen punya penghasilan pasif 40 juta per bulan aja, Anda perlu punya deposito berapa?
8 miliar kira-kira Bapak Ibu ya dengan tingkat suku bunga saat ini. Sehingga kalau Anda punya 8 miliar ditaruh di bank tiap bulan 40 juta passive income. Nggak kerja juga 40 juta per bulan. Tapi sekarang coba Anda kalau mau nabung keluarin untuk ngumpulin 8 miliar dan Anda nabungnya 10 juta per bulan butuh waktu berapa lama? 67 tahun. Setelah dapat kita jalannya gini, syukur-syukur masih hidup Bapak Ibu kan. Nah kalau yang tadi Pak Indra presentasi plan A dan plan B 80 juta itu berarti berapa tahun nih? 130 tahun ya kan? Oke ya, jadi susah nggak kalau mau passive income? Nggak gampang Bapak Ibu. Kalau mau gampang ya join Tiansi kan Bapak Ibu kan? Oke, kita punya kendaraan yang tepat. Nah ini Bapak Ibu saya ingin, ini Anda coba renungkan betul-betul ya. Kalau seandainya ini garis hidup Anda dan ini sekarang, kehidupan Anda saat ini, saya nggak tahu Anda umurnya berapa. Mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun. Nah suatu saat dalam menjalani kehidupan kita, ujung-ujungnya kita akan meninggal. Game over, ya, rest in peace. Dan kita nggak tahu nih kapan terjadi. Ya kan? Kita nggak tahu nih. 10 tahun lagi, 20 tahun, 30 tahun, kita nggak tahu nih kapan terjadi. Tapi yang pasti ini pasti terjadi kan? Nah sekarang dari kehidupan kita sekarang, apakah kita sudah merencanakan satu waktu tertentu, saya nggak tahu berapa tahun lagi, mungkin 5-10 tahun lagi Anda bisa betul-betul pensiun. Freedom Bapak Ibu, pensiun, punya passive income. Nggak usah kerja lagi, capek kerja. Betul Bapak Ibu? Ya, besok hari Senin, Anda yang masuk kantor, pagi-pagi udah harus bangun kan, betul Bapak Ibu kan? Malam ini ada bola lagi kan? Anda tidurnya terpaksa jam 3 atau jam 4, jam 6 udah harus bangun. Nah yang kerjanya di luar, ya itu masih bangun jam 3, jam 4 tidur, jam 5 udah harus bangun. Nggak enak kan Bapak Ibu kan, capek seperti itu kan? Saya prihatin sekali Bapak Ibu, ya karena saya pernah ngalamin itu. Ya, jadi jangan kerja selamanya. Anda perlu punya satu target, kapan Anda mau freedom, pensiun, punya passive income yang mencukupi untuk Anda menikmati hidup Anda, sisa hidup Anda bersama orang-orang yang Anda cintai. Apakah Bapak Ibu sudah merencanakan saat ini? Ya, waktu saya diperkenalkan usaha ini, saya betul-betul duduk dan saya merencanakan kapan saya mau pensiun. Waktu saya lihat upline saya yang kenalkan usaha ini kepada saya, Pak Edward Sarjono atau Pak Edo, beliau 11 bulan bintang 8 punya penghasilan 40 juta per bulan, saya cuma mikir, saya di Jakarta 2 tahun, saya 40 juta per bulan passive income, saya bisa pensiun. 2 tahun waktu itu saya set. Ya. Nah ini saya mau cerita pengalaman saya Bapak Ibu. Tahun 99 nih waktu saya masih kerja di perusahaan distribusi, saya ditawarin September 2002. Ya, dan waktu itu saya punya impian, pengen freedom. Dan akhirnya tanggal 25 Juni 2004, saya freedom Bapak Ibu. Saya pensiun dari pekerjaan saya di kantor. 18 bulan saya part time. Jadi Bapak Ibu, saya nggak langsung berhenti. Saya sambil kerja, saya bangun bisnis ini. Ya, nggak enak, makanya saya bilang seperti Bapak Ibu yang masih kerja, kita kadang-kadang seminar sampai malam ya kan, pulang ke rumah, hanya punya waktu istirahat sebentar, besok pagi sudah bangun macet-macetan di jalan. Nah itu yang membuat saya betul-betul pengen cepet-cepet sukses. Ya, itu yang membuat saya akhirnya ambil keputusan, saya seriusin bisnis ini. Coba Anda simpan kata ini ya Bapak Ibu ya, diseriusin. Oke? Diseriusin ya. Saya 18 bulan part time, jadi bintang 8, 4 bulan kemudian baru saya pensiun. Jadi saya pensiun setelah saya jadi bintang 8, 22 bulan. Perjuangannya apa aja Bapak Ibu? Ya itu yang tadi saya bilang, kerja keras, diseriusin, gunakan alat bantunya, pertemuannya, kaset-kaset CD-nya, dengarkan apa kata upline Anda. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu ya, kalau Anda pengen berhasil, Anda gunakan sistem sepenuhnya, Anda serius. Dengarkan apa kata Pak Anton, Bu Yeni, Bu Wiwi, Pak Alfiat, ya leader-leader, Anda dengarkan, ikuti aja, percaya. Di bisnis ini nggak ada upline yang mau mencelakakan downline kita, betul nggak? Semua yang mereka katakan untuk kita berhasil. Jadi Anda ikuti saja. Kerja keras harus, punya etos kerja yang tinggi. Ketika saya join bisnis ini, saya serius sekali dan setiap bulan sampai saya pensiun, saya nggak pernah kurang dari 40 kali presentasi per bulannya. Sambil kerja Bapak Ibu. Pulang kantor kadang-kadang, aduh Udi udah capek sekali pengen pulang ke rumah. Karena saya terbiasa nonton TV, jalan-jalan ke mall sebelum saya jalankan bisnis ini. Tapi saya tahu saya harus menunda kenyamanan. Sukses itu nggak gratis. Jadi saya korbankan waktu saya nonton TV. Bahkan di rumah saya Bapak Ibu, di waktu itu masih di
Jembatan 3 ya waktu itu ya. Itu televisi di tempat kami ya, itu antenanya rusak. Sehingga siaran televisinya berbayang-bayang Bapak Ibu ya, ada beberapa bayangan gitu kan. Jadi kalau nonton bola itu bolanya ada 2 atau 3 gitu bolanya ya. Nah sebenarnya gampang sekali, saya tinggal telepon teknisi, dia datang perbaiki. Tapi saya sengaja nggak mau perbaiki Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya udah bertekad selama 2 tahun ini, saya mau kurangi waktu saya nonton TV, semua saya gunakan untuk bisnis ini. Saya pikir nanti kalau saya udah pensiun, saya mau nonton TV dari pagi sampai pagi lagi, pagi sampai pagi lagi juga bisa, betul nggak Bapak Ibu? Sampai penyiarnya bosen lihat saya, ya kan? Itu terus yang nonton kan? Ya, jadi menunda kenyamanan, prinsip menunda kenyamanan itu nggak gampang. Ya kalau kita udah duduk di kursi yang nyaman seperti ini, waduh Bapak Ibu, apalagi di depan pesawat televisi, berat banget mau naik, betul? Ya kalau ada pembantu kita mau minum aja suruh pembantu bawain. Karena ini nyaman banget. Nah dulu saya di posisi yang nyaman. Gak gampang loh untuk melihat sesuatu yang belum saya raih. Ya kan? Itu perlu visi impian yang besar. Nah impian saya gak mau kerja untuk orang lain selamanya. Makanya saya paksa diri saya Bapak Ibu keluar dari zona nyaman. Ya presentasi, yang menjengkelkan kita presentasi, itulah tadi ditolak orang, dibohongi orang. Anda pikir cuman Anda yang ngalamin, saya juga ngalamin Bapak Ibu dibohongin orang ya. Pernah dari Senin ya, saya telepon, itu jam 2 ya saya telepon. Pak, orangnya di Cililitan. Pak jadi kan kita ketemu? Jadi Pak, jam 3:30, oke. Jadi ya, dia udah bilang jadi di Cililitan. Saya dari Senin ke Cililitan, nyampe ke sana saya telepon gak ngangkat lagi. Sampai jam 5 saya tunggu orangnya gak nongol. Udah pulang. Terus yang menderita Bapak Ibu, presentasi orang di food court. Kita presentasi orangnya mainin SMS, ngobrol ketawa-ketawa, nggak dengerin Bapak Ibu. Nggak nyaman nggak Bapak Ibu kan? Saya pernah kayak gitu Bapak Ibu presentasi di depan beberapa orang mahasiswa, ya ada sekitar 6 orang saya presentasi, 2 orang lagi ngobrol, 1 lagi SMS, cekikikan. Terus setengah presentasi, 2 orang pergi, ya. Presentasi udah mau akhir, 2 orang pergi lagi, tinggal 2 orang. Wah itu menderita sekali Bapak Ibu, saya mau menyelesaikan presentasi saya, tersiksa, udah mau bunuh diri Bapak Ibu kalau udah kayak gini. Gak enak, ya itu hal-hal yang harus saya alami, karena ada harga yang harus dibayar. Tapi walaupun demikian, begitu saya flashback kembali setelah saya sudah pensiun, saya sudah nikmati hasilnya, saya dapat mobil mewah, kapal pesiar, pesawat, villa, saya bisa beli rumah yang nilainya 800 juta hanya dalam waktu 2 tahun saya jalankan usaha ini, lalu saya beli ruko saya nilainya sekarang 2,5 miliar. Nah setelah apa yang saya dapatkan sekarang, kalau saya flashback apa yang saya alami, itu kecil, gak ada apa-apanya, 10 kali lebih berat dari itu pun saya mau Bapak Ibu. Nah kenapa waktu itu rasanya berat? Karena kita belum menikmatinya. Saya tahu di posisi Anda Bapak Ibu, Anda perlu terus berjuang keluar dari zona nyaman. Mengalahkan zona nyaman itu sama dengan mengalahkan diri kita sendiri kan? Itu nggak gampang. Tapi hasilnya Bapak Ibu lebih dari apa yang Bapak Ibu bisa bayangkan.